NIM 1804117070. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konteks PAK dalam masyarakat majemuk. video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pak Majemuk yang diampu oleh Pak Wilson Simanjuntak. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu pengertian dari masyarakat majemuk. Berikut ini adalah pengertian masyarakat majemuk menurut para ahli. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal dalam suatu wilayah tapi terpisah menurut budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat dilihat dari dua variabel. Yang pertama yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya dilihat dari indikator-indikator seperti sosial yang terdiri atas ras, etnis, suku. Yang kedua budaya yang terdiri atas kultur, nilai, kebiasaan. Yang ketiga adalah bahasa, agama, kasta ataupun wilayah. Yang kedua adalah kemajemukan sosial, ditentukan oleh indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power. Yang kedua adalah pengertian PAK. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah pengertian dari PAK atau pendidikan agama Kristen. PAK atau pendidikan agama Kristen adalah suatu usaha untuk mempersiapkan manusia dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan agama itu sendiri. PAK berfungsi untuk menumbuhkan sikap dan perilaku manusia berdasarkan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari, serta pengetahuan tentang pendidikan Kristen dalam kehidupan pendidikan Kristen, dengan tujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, agar manusia dapat melihat mana yang baik dan buruk, serta dapat membedakannya. Jadi, maksud dari pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang mengajarkan tentang moral dan mental serta rohani seseorang. Penekanan pendidikan ini mengarah pada 3 aspek pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi pada proses belajar secara sistematis. Pentingnya PAK dalam masyarakat majemuk. Yang ketiga yang harus kita ketahui adalah pentingnya PAK dalam masyarakat majemuk. Teori yang dikembangkan oleh James A. Banks, seorang ahli pendidikan multikultural dari Amerika Serikat, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural bermula dari ide atau gagasan bahwa semua murid, apapun latar belakangnya, baik jenis kelamin, etnis, ras, budaya, agama, sosial, dan lain-lain, harus mengalami kesederajatan dalam pendidikan. PAK dalam masyarakat harus memberi warna tersendiri sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya, di mana guru agung tidak pernah membedakan atau tidak pernah membatasi pengajarannya kepada siapapun. Ada beberapa alasan sehingga orang percaya didorong untuk melihat perlunya PAK dalam keberagaman masyarakat majemuk. Yang pertama, konteks PAK di Indonesia adalah masyarakat multikultur yang diwarnai dengan kemajemukan dalam agama dan kepercayaan. Yang kedua, mempelajari suatu agama saja dalam masyarakat majemuk menjadi kegiatan yang tidak memadai dipandang dari hakikat pendidikan. Yang ketiga, orang percaya memerlukan pendidikan religius jika hendak melaksanakan tugasnya di dunia. Yang keempat, guru agama adalah tokoh kunci agar agama tidak menjadi penyakit yang membuat jurang antar kelompok masyarakat. Yang kelima, guru mengajak siswa menghadapi realita keagamaan dengan santun dan adil. Di sini, PAK diaplikasikan sebagai pembentuk identitas diri. PAK dalam konteks kekristenan. Yang keempat yang harus kita ketahui adalah PAK dalam konteks kekristenan. Kehadiran PAK di sekolah harus mampu menyumbangkan pembinaan agar pluralitas tersebut tetap sebagai potensi yang bisa memungkinkan masyarakat hidup berdampingan secara damai. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan PAK di sekolah, yaitu yang pertama, PAK bukan untuk mengajarkan suatu doktrin gereja. Seorang guru PAK hendaknya melepaskan aturannya dan dengan tulus berpusat pada pokok pengajaran iman Kristen. Tidak boleh ada tendensi yang dilakukan oleh guru PAK dalam mengajarkan doktrin gerejanya kepada peserta didik. Yang kedua, sekolah bukan pos pelayanan gereja. Guru PAK tidak boleh melakukan upaya sengaja penggerejaan peserta didik di sekolah, sehingga siswa dipaksa untuk berbakti di gereja guru tersebut. Guru PAK bukan untuk membawa peserta didik menjadi anggota gerejanya. Guru
PAK harus mampu menghargai dan menghormati keanekaragaman gereja dari peserta didik. Yang ketiga, PAK tidak melakukan fungsi gerejawi. Guru PAK hanya mengajarkan tentang perjamuan kudus ataupun baptisan. Tetapi, guru PAK tidak memiliki wewenang untuk melakukan baptisan ataupun perjamuan kudus pada peserta didik. Yang keempat, guru PAK harus menghargai keanekaragaman gereja. PAK dalam konteks agama-agama. Yang kelima yang harus kita ketahui adalah PAK dalam konteks agama-agama. Yang pertama itu PAK dan keterbukaan. PAK memberi pengajaran iman yang menuju keterbukaan. Prinsip pengajaran Kristen adalah setiap orang beriman harus fanatik terhadap imannya, tetapi tidak boleh fanatisme. Fanatisme adalah sikap buruk dalam keagamaan, di mana dia menganggap hanya agamanya yang paling benar di dunia. Peserta didik harus diajarkan setia sampai akhir terhadap imannya kepada Yesus Kristus, dan iman itu harus didemonstrasikan lewat hidup pribadi kepada siapapun. Orang-orang beriman harus mampu bergaul dengan semua penganut agama lain dan bekerja sama untuk membangun kesejahteraan umat tanpa terkecuali. Yang kedua adalah penginjilan. Penginjilan adalah perintah Kristus kepada setiap orang percaya, tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Penginjilan harus pergi untuk menjadikan orang-orang lain menjadi murid Kristus. Tugas penginjilan adalah tugas setiap orang percaya. Peserta didik di sekolah harus diperlengkapi bagaimana menjangkau jiwa bagi Kristus sesuai dengan konteks hidupnya. PAK dalam heterogenitas agama-agama dipakai untuk mengajarkan bahwa Indonesia kaya akan aliran keagamaan. Dari berbeda inilah kita saling melengkapi sembari introspeksi diri. Meski beda, namun punya persamaan hak dan kewajiban. Setiap umat beragama diberikan hak yang sama untuk ibadah sesuai dengan ajarannya. Kesimpulan, demikian yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Shalom.